Oke, lanjut. Semakin menarik diskusi kita. Alumni HMI di tengah-tengah. Saya bukan alumni HMI. Saya bagian pengikut Isa bin Maryam misalnya. Saya dengar yang terakhir bicara benar, cuma caranya salah. Benar, caranya salah. Erlangga Pak namanya. Bang Erlangga ya, Bang Erlangga. Saya Anton Desyani Pak. Yang terkenal cuma ini aja. Tapi saya punya kemampuan memukul Pak. Itu guru saya Bengkasi itu, basi. Jadi ya, setelah saya lihat editorial pagi hari ini, ya, saya tertarik dengan istilahnya Adi Masadi. Ya, terkait ini dengan DPD, ya, di mana wakil ketua DPD dengan salah satu kader Golkar yang tidak terlalu baik, namanya Zainal Bintang. Tidak terlalu baik, karena saya tahu dia. Tahu saya. Ya, itu membuka posko. Ini sudah benar. Tetapi istilahnya adalah bukan penguasa atau pejabat yang korupsi. Yang korupsi adalah rezim ini, rezim korupsi. Jadi rezim korupsi ini akan ditumbangkan oleh rakyat. Rakyat benci sama korupsi. Kita sama. Jadi jangan pakai cara-cara yang seperti Bapak katakan. Maksud baik caranya lama Pak nanti. Lama sekali. Cara yang maksud baik, cara salah, mubazir. Yang cepat gimana yang cepat? Saya biasanya, karena saya selalu pakai kecepatan yang paling besar. Speed menentukan, ya langsung tahu. Gak usah itu. Jadi menurut saya, kesempatan DPD ini, jadi bukan DPD yang mau tumbangkan, rakyat mau tumbangkan. Rakyat membenci korupsi, bersama-sama rakyat main dengan itu. Ya kan? Jadi rezim ini harus ditumbangkan. Bukan koruptor, tapi rezim ini adalah rezim koruptor yang isinya para koruptor. Ya harus ditumbangkan. Tidak bisa lain. Kita nggak usah bicara SB dari atas ke bawah, koruptor semua. Jadi betul, saya pernah anggota DPR, Bang Irman ini saya lihat mudah-mudahan rezekinya bagus dia. Karena mungkin nggak perhatikan terakhir di Masjid Istiqlal itu acara apa itu? Zikir bersama. Yang dicium sama SP cuma dia. Saya perhatikan karena ini masuk adik saya. Saya lihat dia cium. Oh ini tanda-tanda zaman. Tanda-tanda zaman. Yang bilang percaya SD kan Anda, bukan saya. Jadi kalau bicara sama saya, hati-hati saya pakai kalimat Anda. Jadi konkretnya, saya nggak sempat dengar Bang Sidin itu, ya. Irman Presiden. Kita harus supaya kita nggak ditangkap. Ya. Mari kita sama-sama aja. Gerakan itu tuju ke sana. Ya enggak? Partai politik yang sekarang, saya bukan karya Golkar. Yang terbaik partai Golkar saya dan juga. Saya tahu betul. Yang lain hanya orang Makassar bilang pegang tolong. Saya tahu betul. Teman-teman saya pun sama. Tidak berani bicara sama. Sekarang kenapa mesti takut? Saya beritahu Anda ketua Golkar, tapi kita ada aturan. Aturannya hormati adik-adik. Jangan Anda ngalami nanti seperti itu kalah. Mungkin tanya apa pengalaman Yusuf Kala? Saya ketua di PP Golkar, baik zaman Yusuf Kala, zaman Akbar sampai sekarang. Saya tahun 2007 ini contoh, supaya jangan diulangi, termasuk kita semua. 2007. Baik, ini pelajaran loh, supaya jadi ilmu. Jadi di rapat pleno di PP akhir 2007, saya katakan, Pak JK,
Anda mau maju nggak jadi capres? Kalau mau jadi capres, kita persiapkan dari situ. Dan kita harus satu. Tahu dia jawab apa? Saya bukan orang Jawa. Saya selalu bawa buku pintar. Saya catat ini semua. Ya. Tahu-tahu masuk kepada pileg dan pilpres, dia umumkan dia maju dengan geratur kartu mati, dia bilang. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Kenapa? Dia bohong. Dia bilang dia tidak maju. Waktu itu saya katakan, kalau tuh Bapak masih berminat posisi di cawapres, hanya bisa bersama-sama SPD. Jangan tinggalkan dia. Lainnya itu nggak mungkin. Ya, karena saya selalu baca fakta dan histori sejarah yang ada yang tidak bisa dibantah. Jadi saya katakan, apa buktinya? Pada waktu dia umumkan hari itu dia maju capres cawapres, ya, tahu apa? Di PP Golkar tidak lebih 10% yang dukung dia. Sampai family itu telepon saya, tolong nggak datang. Saya kan nggak masuk bagian itu. Saya menentang itu. Kenapa? Karena dia konsekuen. Kita mau siapkan dia waktu itu. Jadi kita nggak bisa hidup dengan tanpa aturan, tanpa berkomitmen. Intinya sekarang, mudah-mudahan ini manfaat. Intinya sekarang, DPD dengan posko itu yang diinginkan rakyat. Tangkap itu. Jadi lanjut terus poskonya, Pak. Nggak usah. Dengan korupsi, dengan isu korupsi kan seperti itu. Itu kan ini masalah pagar itu. Ya. Itu koruptor semua. Saya di DPR 2 periode. Tahu saya. DPD harus memimpin revolusi perubahan yang cepat dengan cara cepat tadi. Artinya begini. Caranya gimana ya? Saya belum bilang ada. Caranya ada. Tidak bisa tangkap aspirasi rakyat. Sehingga kita pun nggak bisa disalahkan. Rakyat menyatakan rakyat menderita karena korupsi dia. Bersama-sama rakyat. Ini juga yang namanya media Indonesia juga tidak terlalu pintar. Saya sudah beritahu sama sudah tahu itu. Mau dikasihkan? Jadi mestinya Metro dia nggak usah takut. Langsung aja dia jangan abu-abu. Caranya satu, umumkan bersama rakyat. Karena kita dengar kok di teriak udah dimaki-maki, udah gak ada nilai presiden. Dimaki-maki. Ada seorang jenderal, ada dokumennya. Berhenti kau bikin malu kayak ini. Saya minta rakyat segera bergerak. Itu pakai. Saya kira bisa ditangkap ya. Bersama-sama rakyat. Bersama-sama rakyat. Bukan di DPD. Tapi rakyat itu. Ya, Bagus. Terima kasih. Jadi diskusi kita ini kan kita ingin memperkuat representatif pusat dan daerah. Jadi kita pintu mana mau bicara? Kita tidak membicarakan revolusi, tidak membicarakan yang terkait dengan yang lain. Sehingga representasi ini bisa mengintegrasikan daerah dan pusat. Sehingga rakyat itu betul-betul mendapat wakil yang benar. Nah, di tengah-tengah diskusi ini, DPR krisis, Bang Anton. Nah, gimana kita menempatkan DPD ini untuk dikameralisasi sehingga antara daerah pusat itu memberikan perspektif demokrasi yang kuat dan manfaat praktis bagi daerah yang seperti digambarkan oleh Irman Putra Sidin tadi dan Bang Budi Sam Basi dan ini. Jawabannya sederhana. Selama pemerintah ini juga dengan harap bisa buka. Nah, itu justru ini kita diskusikan dulu. Fokus dulu, Bang ya. Karena apa? Kita libat. Jadi kita fokus dulu gimana pintu masuk ke memperbaiki ini. Oke, memang menambahkan bagaimana untuk memperluas itu menurut singkat jelas kepada saja, Pak. Ya. Saya kira pilihannya tinggal dua saja. Pertama, apakah DPD ini dibubarkan atau kita perkuat? Kalau kita perkuat, maka sebenarnya ya yang harus diamandemen oleh berikutnya lagi ini bukan pasal yang ada di pasal 20 itu. Karena disebutnya
itu dikatakan DPR memiliki kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi ketika kemarin Kinanja minta dukungan bagi kan saya mau dukung, tapi bukan pasal ini, bukan pasal 22 tapi pasal 20 ada di situ. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka menurut saya DPD ini mubazir. DPD itu kan peranannya cuma memberi pertimbangan, dia hanya LSM plat merah. Betul, buang-buang duit. Pertimbangan itu apa? Sama dengan kalau DPR itu, kalau kita bikin pansus mau bikin undang-undang, pada tahap pertama itu kita bikin rapat dengan pertama kiri, semua orang dipanggil. Kita dengarkan Irman Gusman, kita dengarkan Irman Putra Sidin, itu berharga Irman Putra Sidin, di mana halnya lebih tenang pasti. Ini ada berisi, kalau ini kan DPR mungkin dari muat orang. Tapi lebih mahal bayarannya. Oh iya, malah kita dengan Gus Dur yang tiba-tiba tidak membentuk Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Jadi dia masuk dalam Undang-Undang Dasar. Ada pasal 17. Pembentukan, penggabungan, pembubaran, apa segala macam itu harus diatur dengan undang-undang. Ketika kita bikin undang-undang, kita bingung yang disebut dengan menggabungkan itu apa? Membubarkan itu apa? Apakah Gus Dur pernah membubarkan misalnya Departemen Penerangan? Tidak. Gus Dur kalau jadi presiden belum pernah bentuk kabinet. Yang lain membubarkan dia sudah bentuk, kemudian di tengah jalan dibubarkan. Gus Dur kan belum. Tapi karena kita marah, atau misalnya ketika duta besar kita di Australia ditolak. Ya, maksud saya ini nggak boleh diulangi lagi. Jangan lagi bikin reformasi yang penuh dengan kemarahan. Marah dengan urusan daerah, dibubarkan urusan daerah, kemudian dibikin DPD. Tapi juga nggak lebih jelas, nggak lebih bagus dari urusan daerah. Gitu. Dulu urusan daerah masih bisa memutuskan karena dia punya fraksi di MPR. DPD kan tidak. Biasa. Jadi lebih bagus ke daerah. Kemudian kembali ke undang-undang dasar yang lama, saya kira poinnya sudah dirangkap oleh para pembicara. Mungkin langsung singkat saja. Pertama itu ada hak itu MPR mestinya untuk mengesahkan undang-undang ini. Usulan dari amandemen kelima, kalau di korum mereka kan belum sampai korum, karena anggota DPR itu hanya dijumlah 128 orang, sementara anggota DPR itu adalah 560 orang. Nah kalau dikorumkan untuk mencapai dukungan minimal 226 anggota, itu tidak akan pernah. Kalau pola sikap DPR pasti dia akan menolak. Buktinya sikap pola mereka menolak itu adalah tidak mau untuk menandatangani itu. Nah kalau itu dilakukan lagi untuk naskah kedua, itu juga akan ditolak sesudah itu. Maka harus ada hak ketua MPR itu untuk yang sudah mengusulkan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.